dojek lomba nelah-nelah pis gen gayana. Memangnya sing pipis tuh anggo ngaya gogoh daripada ngutang-ngutang pipis kan luungan urukin alit-alitnya caranya ngalih pipis. Kene geret gue lo, masa lo mah ngutang-ngutang bis? Mungkin, iya kalau mungkin iya, tujuannya iya, kan. Kalau saya untuk itu mengajarkan tradisi Bali kayak gitu. Lo emang sing lo maco sing ngajak tradisi Bali. Ada orang komen kene, wayan onyang pemikirannya cara Pak Wayan Setiawan tradisi Bali akan punah gitu. Oke, Om Swastiastu, Pak Wayan Setiawan. Om Swastiastu, Pak Erwin. Engken sebenarnya bahasa Balinya. Engken sebenarnya maksud status Pak Yan jek post rego di Instagram jek heboh no. Oh, dinas tentang gogoh nih ya. Tiang bacakan. Ya, baca. Tiang bacakan. Status Jak Bali. Oke. Kudo ada banjar di Bali nah, anggap kan ada 55.000 banjar. Terus masing-masing banjar telah anggaplah 50 juta untuk ngayagogoh dan tetek bengeknya sekitar 250 miliar Oh. 250 miliar. Pipis tu ludas mekejang tadi rongsokan yen sing tadi lulu abu. Coba pipis monto lione anggo ngai perpustakaan kudo lione nik ngidang membaca. Dir Pak Kades Pendidikan dan Kebudayaan Bali, Kija Kalabo, masa depan anak-anak Bali atas nama Jag Adat dan Budaya Bali tahun 2023 jadi Pak. Bangun nonton persaingan sebuah digital jadi Pak. Mungkin bisa jelaskan Pak Yan. Nah uyut netizen ini post status Pak Yan di IG cek onyang hujat Pak Yan nih kan nih. Ya kalau seorang tapi menghujat apa biasa? Iya menghujat itu kan saya enggak pernah masukin hati ya. Ya artinya saya itu positif thinking kan mengambil hikmahnya. Ya. Artinya kene yan terus jangan aja awak asen tuh. Yang cang sing akrab aja awak sing mungkin cang ngomong kasar. Kleng cimin gitu contohnya bangsat cino gitu kan. Itu ya kalau saya pribadi segala hujatan itu saya anggap itu sebagai kedekatan rego menyamu Bali gitu. Sing ada negatif ya harus dimusuhi atau gimana ndak lah. Onyang nyamo tuh apa omongnya dah di ora rego bodoh sing kengken. Tapi kan Pak Yan mau nulis itu calon apa namanya Pak Wayan Setiawan lemah bodoh. Iya. Nah kan seperti itu. Jadi ndak ada maksud saya itu untuk menyakiti orang, ndak. Kalau orang mau hujat saya ndak pernah mengambil serius. Nah, itu ya biarlah anggo hibur pangman masih melampiaskan unak-unak kan begitu. Ada namanya komen pasti Pak Wayan Setiawan sedang punya nih ugang status. Punya Pak Yan ugang apa? Saya itu kene lo kadang-kadang ini gini ya. Saya tuh sing lah bis tapi yang ngapeng lah bis. Ya mungkin aja saya tuh sing punya nggak punya ya biasa kan lah ya. Ya itu kengken mana penilaian orang. Saya tidak sampai ke ranah mengintervensi penilaian orang terhadap saya kan. Tapi saya tetap positif thinking apa aja orang anak itu tidak akan melukai hati saya gitu. Anggap hiburan. Saya menganggap mereka itu nyamo saya dengan segala pandangan apapun mereka. Ya harus saya ambil happy dong. Sing tadi ragu berstegang kan maksud Pak Yana ngai status gitu tuh engken sebenarnya lah kan ada status pendahuluannya itu coba ya Wayan lihat itu sebelum status ini kan saya ada unggah status ada untuk Pak Kadis coba periksa di Facebook saya di HP ini saya misi Facebook soalnya coba saya lihat di Facebook saya ya Ragona bensin anggo ngerekam soalnya podcast aja. Nah ini kan ada status gini nih ini anak baca nih. Coba ini kan ada status ini sebelum nih ya coba baca itu yang terhormat Pak Kades migret kene sing tadi tun ini puas agak masih puas agak masih saya udah ditunda ngayogo malu ngayogo ngai lomba ogo sekali lagi budaya ngai pipis coba sekali budaya ngai pipis coba lombakan alit-alit duene dojek lomba nelah pis gen gayana. Memangnya sing pipis tuh anggo ngaya gogoh
daripada ngutang-ngutang pipis kan luungan urukin alit-alitnya caranya ngeleh pipis. Nah, sampai sana ada dulu Oke. sebentar. Dan ini di jane pleh rago. Perisikan Saya diri. rago Saya kan lah begini loh Yan. Yang saya kritisi itu ceki Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang dalam lini masanya Dinas Pendidikan itu mengumumkan akan ada lomba gogo. Ya kan? Saya kan mengkritisi, saya ada lomba nelen. Oh. Iya. Kene geret gue lo, masa lomba utang-utang bis. Ntar dulu Yan. Oke. Ya. Anu nih lo Yan. Emblem itu apa rane? Kayak ini pentingin deh. Kadang-kadang macam nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada yang doyan. Oke. Ada kan dinas tuh mendidik. Masa mendidik lalang bis kena rini lo mau gogo. Ya. Oke. Kan kebudayaan, misi Ya, kebudayaan. apakah kebudayaan itu harus dilombakan? Contoh, maaf nih ya, kalau saya jauh sedikit ngomong, wayan Hindu, terus si A Islam, terus si B Kristen. Apakah dalam beragama tuh yang perlu diperlombakan? Lomang tuh. Ya menurut ini sekali lagi ini pendapat pribadi saya ya. Hal-hal semacam itu tidak perlu diperlombakan. Toh juga itu secara rutin terjadi setiap tahun sekali kan. Ya biar saja mereka seperti itu. Biar mereka mandiri gitu loh. Saya jujur ya, lebih demen ngemang nih ini ngabawa kertas tuh, Pak permisi tiang iki wonten kegak ngagoh Mas partisipasi. Saya lebih mengapresiasi itu. Sedikit tidaknya dia melatih diri mempunyai keberanian untuk ngalih pipis ya. Walaupun dengan cara nuduk sumbangan ya. Oke. Ya, tapi dia melatih diri daripada geblak-geblak bang pis. Efeknya sing luung ya. Jadi kalau itu dianggap salah ya enggak apa-apa, mungkin itu pandang masyarakat. Emang saya harus bilang wow gitu. Artinya pendapat Pak Yando dianggap salah pun tidak masalah gitu ya. Iya kan setiap orang punya sudut pandang. Oke. Ya saya kan anun saya kepentingan saya apa? Emang biar saya tidak dibenci memang biar saya harus mereka pilih gitu. Terus saya takut dibenci karena saya takut tidak dipilih gitu. Gitu umpamanya. Iya. Motif saya apa? Saya hanya ingin memberikan sudut pandang berbeda ya terhadap apa yang dilakukan dalam tanda kutip ini oleh Dinas Pendidikan. Nah, coba kan kalian baca itu. Cobalah sekali-sekali gaib lomba. Ya, apalah yang lebih kreatif. Lomba ngai pipes itu umpamanya. Bagaimana merubah latun ruko menjadi ruko siap-siup gitu model. Lu kan kreatif ya. Nah, kalau sekedar lomba koko ngapain itu dilombakan? Maksud mungkin lah nih tujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pendidikan atau pang tradisi Bali ini yang sing ragu ngayanan lomba nyanan pemuda orang Bali sing semangat ngayog. Emang anak beragama berbudaya harus disemangati gitu? Mungkin. Iya, kalau mungkin tujuannya kan. Kalau saya itu mengajarkan tradisi Bali kayak gitu. Lu emang sing lomba itu sing ngajak tradisi Bali. Ada orang komen kene, wayang pemikirannya cara Pak Wayan Setiawan tradisi Bali akan punah gitu. Sekali lagi itu pendapat dia ya nggak apa-apa. Kenyataan punah kan sing. Kan nggak mungkin juga semua orang berpikiran seperti saya. Ya kan? Tapi begini loh, intinya saya ingin menyampaikan ke pemerintah Provinsi Bali, ceki Dinas Pendidikan Provinsi Bali agar lebih membuat suatu hal yang memberi dampak positif terhadap anak-anak itu loh. Nanti agar bisa bersaing kekiniannya ya lomba podcast kan kayak cepok. Lomba podcast, lomba host podcast. Lomba jadi host gitu ke pangsing host cara jak Bali dah. Ya, umpamanya seperti itu Yan, dari dulu ndak ada lomba-lomba orang bikin ogoh-ogoh juga bikin Yan. Ngapain Anda begitu nggak kreatif nyongkong ten kebo? Bagi saya itu cuma orang cari muka Yan. Mungkin pangsing mutasi kan Pak Koster kan bisa jadi kan? Karena ogoh-ogoh ya dianggap ini mendukung programnya Pak Gubernur, bisa jadi kan? Orang-orang yang duduk seperti ini saya pikir sing kreatif gitu loh. Saya hanya ingin, saya tidak membenci enggak. Sebagai masyarakat Bali saya ingin memberi pandangan yang berbeda Yan. Agak lain deh sudut pandang perspektif lain bedek. Karena saya
jengah contohnya Yan. Pak Koster mencanangkan KB Bali. Saya baca, itu kan bagi saya bagus karena saya kebetulan juga sudah tanpa dicanangkan pun saya sudah KB Bali loh. Terus saya ada akun ngomong, Pak meroduang oleh ngelah panak nganten nak benpok pang papat lah panak. Terus sing komen-komen bodoh udah bagi saya. Aduh, tidak begitu. Beliau mau nyarankan bukan tanpa alasan. Ragu kan jadi ya. Ya tapi ada sih memang bagi saya bukan apa-apa ya. Kualitas keluarga itu lebih penting daripada sekedar ngelah panak papat 6 kutus itu. Itu penting terutama itu kualitas kan, edukasinya. dalam konteks mengajarkan Ya kan kadang-kadang komang dan betul tidak punah kan gitu. Contoh nih misalnya ekonomi keuangan kan jarang papat. Ya itu carilah caranya, makanya saya bilang ngailah lomba-lomba kreatif, lomba ngai panak pat gitu. Dan yang aneh loh, saya mohon maaf nih ya, Bali itu singkwang kaum cendikia gitu. Cendikiawan apa dan singkwang itu guru besar beliau. Anu liu di Jawa mereka mengkap tuh sebenarnya. Rago sambil minum Pak Yana. Rago tegang arak nih minum ya. Dadi sing bisa yo ngomong gitu. Coba yang pikir tuh, saya tuh heran kok kesannya terjadi pembiaran. Kalau saya membaca itu nak kedek-kedek ya saya dibully ya oke. Apa saya harus ladeni satu-satu, saya nak ngelah gaya. Mungkin saya baca usik terus saya jawab usik. Asli bodoh ini saya cukup yang Pak Yan tujukan sebenarnya Dinas Kebudayaan Kabupaten, Provinsi atau Kota? Semua. Pemerintah Bali. Coba aja contohnya Yan, bulan bahasa lomba bahasa Bali. Bahasa Bali? Nah kita nen malu bujang bahasa Bali lomba Yan, bahasa ibu. Kembali lagi ke untuk ajak Bali kan ya. Ajak Bali emang nih aduh saya len Yan, ajak Bali apa menurut Yan ajak Bali? Kan bukan kita bahas lah, perspektif umum lah, saya bukan pandangan Tiana. Ajak Bali perspektif umum mempertahankan, bahasa Bali pertahankan, iya pertahankan, penjor pertahankan. Kan Anda bisa mulai dari rumah sendiri, ngomong bahasa Bali, jak meme, jak bapo, kan kemudian itu sing perlu lomba. Kalau yang menurut saya yang perlu dilombakan lomba bahasa Rusia, lomba bahasa Jepang, rumah bahasa Arab itu perlu. Habis karena ragu nekang tamu-tamu. Iya, Anda ngomong Bali Nyagar pariwisata tapi Anda tidak mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap tempur. Jadi ada sangkait Cino mai teko, Anda pede. Kenapa Anda belok? Nak benar belajar baca Cino, wah bahasa Bali pelajaran wah. Dijejang wah otak wah. Terus Anda ngomongan, anu kita direbut. Belok. Gengke coba pelajaran tuh bahasa Rusia pelajaran, bahasa Cina pelajaran, bahasa apa punya pelajaran, mujang pelajaran bahasa Cipedidi, mesti hari ngomong gitu, ajak memen ngomong bahasa Bali, ajak nanang ngomong bahasa Bali, tuh lomba si Cimol lah. Yang konteks lomba ada bahasa Bali ya, bahasa apa sih halus tuh. Terus engken, ajak ratu dua kong yang ampura tuh yang meju melu kita umpamanya contoh nih, maaf ya Yan. Maaf nih saya sekali. Makanya kita tatkala kita kalah saing, kan kita dengan gampangnya menyalahkan orang. Contoh nih, ada jelema Medan dari gaya Cina di berago jak medeh-medeh kan. Mujang sing pelajaran cibanci bahasa Cina. Mujang dinas pendidikan itu tidak memfasilitasi anak-anak kita untuk mempelajari bahasa Cina dan dilombakan. Fenomena Grab taksi online aja orang Bali kene itu mekerah masih kan. Yang bisa memanajemen. Ya ada, kita kan selalu gampang menyalahkan. Apa bedik-bedik melihat. Tapi kita kan senyak introspeksi diri. Ujang kalau dikuli kena ciblok, ciblok sing dikuli kan kita ada nih. Orang bodoh, ya kayak saya contoh nih cang blok, cang dikuli. Tapi cang punya keinginan untuk maju ya. Contoh, cang tamat SMP, panak cang pang SMA, pang kuliah. Kan begitu. Ada motif saya untuk maju. Nah sekarang nih, ada yang ngomong, saya bukan anti budaya ya. Seperti saya bilang tadi, saya lebih bukan ingin memusnahkan tradisi gogo. Saya lebih respect pada anak-anak kita yang dia berjuang. Ngerti? Kamu yo nuduk yo ngayo kegiatan apa ngide sumbang pesu yo jak timpal-timpal. Ada rasa ya. Saya tanya pada Anda, dari kapan nih sumbang-sumbang memanjakan ini? Bidan sing ada sumbang gitu sing gogo.
Yen mulo sing ada sumbangan. Sing ngekoko. Sing ragoi, konteks sing ragoi tetap ngekoko. jalan masyarakat agen sumbangan sekot. Iya, itu karena rasa memilih, karena dia kan mana di anu kokoh tuh anu mau gitu itu harus yo. Itu kan ada rasa memiliki ya. Dan saya tuh ngomong by data yang sih daripada dari Cegaplak Bang Sumang meli yo kokoh. Karena sama memiliki kurang. Ya, itu perspektif Pak Yane. Ya jelas kenyataannya begitu kok Ken. Nah, ada yang saya agak anu bede. Bagus macam komen netizen Pak Yana. Silakan coba. Foto baca coba. 600 nih komen no. Iki ceran maco nih. Random kayaknya. Nah, wah gua baca random klaim 600 nih komen. Buset. Aduh, ini ceran maco nih nih. Cocok Pak, coba Abang Matajan kudaman pemenangnya. Pasti Pak Yan kalah Matajan yang makan ngai status gitu. Pak Yan ada masalah keuangan nih. Sing sedang jawab tuh Yan. Sing. Nah, sedang jawab nah. Budaya bukanlah sebuah bisnis yang Bapak ngalih bisnis gawe Pak do budaya gogoh ubaho. Aneh ngubah budaya gogoh nyen. Siapa? Kan tidak tujuan Pak Yan tidak memusnahkan budaya gogoh. Ujang saya memusnahkan. Bukan karena ini konteksnya dia melihat orang itu overlapping dia komen gitu loh dia overlap komen. Enggak apa-apa lah kan saya sudah di awal sudah bilang apapun komen masyarakat itulah bagian dari saudara-saudara saya. Sing Ken. Aneh paling sorot itu kene Pak Yan. Pak Yan dinilai itu paradok tuh kene. Di satu sisi Pak Yan kene, di satu sisi Pak Yan kene. Di satu sisi Pak Yan ingin anak Bali ini maju. Ya. Tapi satu sisi lain Pak Yan ngoren ngai perpustakaan. Perpustakaan tuh budaya lama sekarang jadi bos yang ada nyak ke perpustakaan maco kene cukup lewat HP itu kone lewat gini ya. Yang agak menyimpulkan liun kebanyakan mau nyoroti soal perpustakaan karena saya kan kenapa saya pakai pilih kata perpustakaan ya karena saya tetap meyakini istilah membaca itu jendela ilmu. Jadi yang identik dengan membaca adalah perpustakaan ya. Nah yang beda. Entah perpustakaan atau apa kayak perpustakaan gitu. Digital. Intinya meningkatkan budaya baca orang Bali gitu dah. Kalau Anda lihat survei, membaca harga itu rendah loh ya. Oh ya, kalau survei Indonesia paling rendah nomor 2 kalau nggak salah ya. Nah itu maksud saya. Jadi jangan sepotong-sepotongan tuh. Gitu loh. Artinya yang berdemen membaca, membuka wawasan. Ya kan begitu. Jadi nak komentar sing jak langsung caplok gitu loh. Tapi sing Ken seperti saya bilang di awal ya. Mereka yang komentar itu adalah bagian semeton kita, saudara-saudara kita. Apa sih ora? Do sebel munyi itu gitu loh. Nak ragong lah. Netizennya salah perspektif. Nggak ada no Pak Yan dot pangsing ogoh-ogoh tuh pangsing ada gitu. Ya mungkin itu wajar saja kan mereka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi yan pokoknya kan mengerti yan maksud saya apa gitu loh. Saya itu sebenarnya lebih senang pemerintah itu mengajarkan kemandirian kepada rakyatnya gitu. Ini ada mas yang mendukung Pak Yan. Nah, coba baca doang emosi semeton. Pikir baik-baik. Ya kan cuma sing setuju kalau uang sebanyak itu dipakai lomba ogoh-ogoh. Tapi anggo ngai perpustakaan good idea kok tuh. Ini ada. Nah, Liu masih mendukung Pak Yan. Ada nih kontra Liu masih gitu. Nah, coba ngai nyamuyet nih. Nyamuyet sebenarnya bagus untuk berpikir gitu kan. Nah, kan pang berpikir. Saya sedang medeng kok saya sedang musuhan. Untuk apa? Loh, saya tidak cari musuh. Klaim nomor 100 di komen bangsa. Kan masalah. Daripada sepi-sepi dunia perpesbuan kan sebenarnya maksud kebek sering di gene di Raja Bali ya. Apalagi begitu kan gitu ya. Mirip bapaknya darang nasi jelek atau pes sing lah lamun budaya sangkut paut kudon lah pipis yang tan patut nih ke Pak. Budaya patut nih dilestarikan karena Bali terkenal dari kebudayaan bukan perpustakaannya. Emoji ketawa jelemo kene asan sing cocok ngoyong di Bali. Mani kaya ngai canang ngai penyor diperhitungkan enggal ke kiamat gumine.
Aduh, maksud dia ada masih komen gini baca tianu nih. Mani Pak Yan Setiawan bisa mempermasalahkan penyor, canang gitu. Ada nak gitu. naik penyor, canang utang-utang Bahkan pes gitu. kayaknya ben nyamo ada komentar, Pak nak ada makan, Pak mesti kalori tai gitu ya. Gede gitu saya. Oh, gitu. Apa bong. Gitu loh Pak Yan. Jadi ya jangan ditanggapi terlalu serius lah. Mari kita berbahagia. Menarik untuk diulas, kreativitas tidak dipungkiri memerlukan dana, tapi sangat bagus juga jika kreativitas mengumpulkan dana, tapi yang sing nganggo dana pemerintah kijek kaden ke lakon dana nih, mending nganggo gen. Maksudnya kene, yang sing rago pemuda anggo ngayo gogoh pes itu anak kalau korup pes itu tim pemerintah Pak Yan. Sing ya gitu. Oh, gitu kone perspektif ada nih perspektifnya gitu itu baca-baca tiang nih. Ya enggak apa-apa lah orang-orang apa begitu, enggak apa-apa lah. Pokok rago santai kan menanggapi itu do. Mohon maaf ya saya tidak mau terbawa emosi itu apa sing karena tidak pernah tempat itu mujang nyamo gedagen. Oke. Jangan merusak pakem sebelum nyepi yang sudah ada sejak dulu. Ogoh-ogoh melambangkan perwujudan butuh kalau dengan segala sifat buruk yang ada dibakar pada malam pengurupukan. Dan memang budaya Bali sejak lama memang demikian. Mau viral nih mah. Udah dekat pemilu. Oh, Pak Yan ngalih suara kadang. Yan, kalau Anda hubung-hubungkan dengan pemilu ya. Kalau netizen ya, saya sekedar mengingatkan. Waktu saya nyalek dulu, saya sing maksa nak milih Yan. Justru Pak Yan ia mulai setuju pilih yang sing do gitu kan? Iya. Jadi pun gitu. Kalaupun saya nyalek jadi pasti begitu. Yang ida dan setuju kan jalan pikir tiang. Pilih tiang. Namun sing do pilih tiang, jangan pilih nah. Loh. Saya enggak mau pencitraan loh ya, sehingga saya mencitrakan kene harus apa? Saya harus dipilih karena saya citra gini dayan. Kemudian Pak Yan kayak itu lama budoh gitu. Nih beliau nih komentar, oh lama budoh pantas bro ini. Bahkan saya kan lama budoh. Bukan komen. Pak Yan Setiawan lama budoh. Pasti ada yang lucu kan nih. Oh mohon maaf ini pasien saya lepas dari Bangli. Saya kan memberi hiburan ya. Saya memberi hiburan kepada setidaknya memberikan hiburan lah. Nah. Sekaligus mengajak masyarakat terutama anak muda berpikir. Nak melatih berpikir ya. Dari 1000 orang itu ya mungkin kan 900 pikirannya ke sini. Tapi ada orang yang 100 pikir ke sini gitu loh. Sing masalah daripada yo sing belajar berpikir gitu loh. Bang otak itu makanannya berpikir ya. Harus berpikir ya gitu loh. Kita mengajari anak-anak kita tuh untuk kritis berpikir ya. Sing kengken saya dinilai gini, oh nyan musuh nukin mudah-mudi. Oh saya yakin kenyataannya saya biasa-biasa kan nggak ngerti aja mudah-mudi. Ini gitu yang ogoh-ogoh meskipun bapak ini pasti yang mengerti perputaran uang gitu. Misalnya yang mempermasalahkan yang ngayo ogoh ada perputaran uang nih gitu, ada kayu laku kene laku gitu. Oh, intinya masyarakat masih manpis tuh gitu ya meskipun bantuan gitu kan Pak Yan dari segi ekonomi tetap kene ya itu bukan pembanding ya. Kalau pembanding itu apple to apple gitu. Nah, apa maksud saya tujuannya apa gitu loh. Itu sing pembanding sing bagi saya tuh ya, tapi ya kita bacalah sebagai untuk mengetahui daya jangkau pikir masyarakat itu seperti itu. Kita harus maklumi gitu. Do pede-pede lian tuh nak onyang benah tuh dari segala sudut gitu loh. Jadi artinya ya, semua benar kok. Onyang benar nak berpikir yang benar sing tadi rego melihat dengan cara pandang tetap benar. Nanti kan kebenaran yang disepakati ya mungkin. Cuma saya poinnya hanya ingin melatih kebebasan berpikir kepada generasi-generasi kita gitu loh. Ngerti ya maksud saya? Latih ya mulai belajar bebas berpikir. Pak, coba Pak berpikir pesta berputar, anggo beli bahan-bahan berputar ekonomi adane. Dengan ngayo-gogoh tuh Pak Subo bisa menghidupkan banyak orang. Kengken sih Bapak ini. Nah, dengan dia nulis gitu kan dia mau belajar berpikir. Dia belajar nulis yan. Ulis yang dan komentar. Belajar ya nulis komentar beberapa kata. Ya coba ya pikir. Alenya coba saya status gitu mungkin dia membalikkan sing komentar dengan begitu terdorong lah dia terlatih minimal yan
ngetik beberapa kata untuk komen ya. Ngetik itu kan perlu berpikir. Dia kan perlu berpikir. Saya mengajarkan masyarakat untuk berpikir ya. Berpikir malu. So berpikir bertindak sang gitu. Gitu ya maksudnya. Yang boy yang belajar berpikir, besok-besok bertindak pun dia akan belajar dari pikirannya gitu ya. Sing langsung bertindak ya. Yang kene cang pikir cang kene omong cang apa kedaden nih. Kan begitu ya. Itu loh Pak Yan bagus. Siap. Apa ben jawabnya apa ben sekali menjembatani netizen kan. Iya, netizen itu kan lomba, masing-masing banjar tidak harus mengikuti kalau dana mereka gak cukup. Saya biar Wayan tahu, saya kan maaf nih ya dari status saya kan mengkritisi dinas pendidikan ya dan kebudayaan ya. Yan, maro-maro teh ada ibah bansos untuk sumbang kene gitu yan karena gumi bermaju mungkin gumi nyugih-nyugih yan. Iya. Seingat saya pidan sing ado nang mang gitu tetap ngogoh benar luwung gogoh ajak luwung masih yan. Dan jalan ya. Apa tuh banyak keranyang pinang apa tuh banyak juang semen banyak apa benar dadi ya. Dan segini. Ini melatih kreativitas untuk ngelah rasa sehingga uang-uang yang disumbangkan itu, yang dihibahkan di bansos bisa dialokasikan untuk hal-hal lain. Contoh, salah satu contoh yang saya sebut adalah buat perpustakaan. Gitu kepikir gitu. Karena saya percaya dengan membaca orang itu wawasannya lebih terbuka yang gitu sih Yan. Dong sing dukung lihat. Sing ini ada komen mempertanyakan nih, Ijulija Pak Yan man dana misalnya dia bisa 50 juta kok sing kan di. Anggap saya kan perkiraan lah itu. Loh. Tapi ada memang bahkan lebih dari itu ada ogoh-ogoh lah. Saya kan sudah kasih itu kata anggaplah 50 juta. Karena saya man sumangan molas. Begitu swadaya nuduk-nuduk man bin doaso. Begitu kehadiran anggota Nekemoto dinilai sebagai hadir menajak daso berarti hariannya 1 juta bin hadir binang doang Solomon kan 2 juta dihitung tuh setara dengan gitu loh. Jadi anggaplah orang kau yang data ya memang tidak pakai data namanya juga anggaplah kan bisa jadi lebih bisa jadi kurang kan. Iya kemarin kebetulan Pak Yan ada membuat 108 miliar hangus dalam satu malam. Apakah itu disebut dengan kreativitas? Nah, gimana tuh maksud Pak Yanu? Itu kan kalimat pertanyaan ya. Saya kan bubuhkan tanda tanya itu. Ya. Sepertinya ada menyinggung satu pihak tertentu nih. Kan 8 miliar itu kan Badung nih anggaran paling besar kayaknya Badung ya. Anggaran ogoh-ogohnya sekarang itu. Saya kok lebih memilih katanya mengkritisi ya, bukan menyinggung ya. Kalau menyinggung artinya itu, mengkritisi to the point. Kenapa Pak Yan nggak sebut langsung di PMK Badung gitu? Iya kan namanya medsos itu kan silahkanlah improvisasi sendiri. Saya kalau ada bilang itu PMK Badung ya bisa jadi kan begitu. Itu maksud Pak Yan itu kayaknya ada di luar frasa 8 miliar habis satu malam, apakah itu disebut kreativitas? Itu kayaknya ada penjelasan di undang-undangnya Pak Yan itu yang ingin Pak Yan sampaikan. Itu gimana itu? Pertama-tama saya harus ngomong begini ya. Saya tahu setiap pemimpin itu punya karakter masing-masing ya. Artinya punya polisi masing-masing lah begitu kan. Oke. Nah, tapi jangan lupa juga sebagai rakyat kita itu wajib mengawasi pemerintah ikut gitu. Itu hak kita juga. Karena itu yang dipakai anggaran APBD. Iyalah, itu uang anggaran rakyat itu. Uang rakyat ya oke. Karena yang dipakai kan uang kabupaten, uang rakyat lah gitulah betul-betul kan. Oke. Jadi kalau uang pribadi mau dibawa kemana ya bukan urusan kita kan. Nggak ada urusan. Nah, cuma ini uang rakyat yang kebetulan kepala daerah sebagai penguasa anggaran kan. Jadi beliau mau bawa kemana lah, itu yang kita
kritisi itu karena sebagai rakyat saya melihat mungkin lebih baik kalau dana-dana itu dialokasikan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip lebih bermanfaat begitu loh. Makanya saya bilang uang hangus dalam satu malam 8 miliar ya kan faktanya begitu. Dan jangan lupa ya, saya cuma ingin mengingatkan. Pada masa Covid, awal-awal Covid, pemerintah Kabupaten Badung pernah menggelontorkan sumbangan untuk dana motivasi itu, kreativitas itu, ogoh-ogoh. Dan yang terjadi adalah ogoh-ogohnya dilarang diusung loh. Oh, waktu pandemi itu ya. Oke. Duitnya udah cair itu. Pasti sudah cair lah. Nah kan itu saya bilang mubazir. Nah, kita sebagai rakyat tuh ya enggak boleh anggut-anggut saja kan. Bisa kok sepanjang pantas disampaikan dengan baik kan bisa kita mengkritik termasuk di podcast. Syukur-syukur didengar. Kalau enggak didengar ya enggak apa-apa. Itu kan kebijakan beliau. Siapa tahu pemimpin berikutnya mendengar kan gitu. Ya kan ini sudah ada mau kalau podcast Cek Bali pasti ditonton Pak ya. Pergantian politik tahun politik kan, makanya politik ogoh-ogoh gitu kan. Politik ogoh-ogoh, oke. Ya. Jadi gini, Yan. Saya cuma di depan mic ya. Cuma dalam sudut pandang saya ya. Dana yang banyak itu, contoh nih, kemarin saya bicara 8M. Kalau memang mau memotivasi anak muda untuk berkreativitas gitu, kan banyak hal lain bisa dilakukan. Misalkan uang 8 miliar tuh dibangunkan satu sirkuit. Sirkuit apa? Sirkuit balap misalkan. Kan banyak, misalnya di Bangli seperti di Bangli gitu maksudnya. Iya kan, bayangkan 8 miliar tuh dibuatkan satu sirkuit. Bisa 8 miliar. Coba bayangin 8 miliar dibuat satu sirkuit kan sudah cukup itu. Terus adakan dana-dana pembinaan. Artinya berkelanjutan duit itu. Iya berkelanjutan. Nah, mohon maaf ini Badung punya sirkuit. Saya tanya nih sekarang. Nggak punya. Ya nggak tahu ya. Kayaknya ya. Saya belum googling soalnya. Nah, makanya pertanyaan saya Badung punya sirkuit. Yang saya tahu bahkan anaknya Pak Bupati kan doyan balap. Dolan agak gini pamer mau motor, mobil gitu, motor ya, motor bal. Jangan pamer off-road dibilang. Apanya maksudnya? Beliau kan anaknya suka off-road. Oh, suka off-road. Ya, oke. Suka balap. Bahkan di dalam beberapa video saya pernah menonton tuh. Ya kan? Anak beliau lomba gitu loh. Oke. Nah, kenapa enggak itu dibuat di Badung sehingga bisa mencetak crosser pembalap baru lah. Artinya mereka anaknya yang artinya kita persempit ya, daripada dana itu dibagikan kepada seluruh STT untuk bikin ogoh-ogoh terus begitu selesai dibakar, kenapa nggak dialokasikan salah satu contoh misalnya ya untuk membuat sirkuit. Ya itu kan kreativitas nanti ya. Itu menimbulkan bibit-bibit baru kan. Oke. Ya, pembalap-pembalap baru. Siapa tahu nanti juara nasional, juara dunia. Ya. Kan itu memotivasi daripada anak-anak balap liar di jalanan. Ya, benar. Kan itu baru satu contoh loh. Karena ini dikhususkan untuk ogoh-ogoh, saya bahas ogoh-ogoh. Padahal saya mau bicarakan yang banyak. Nggak apa-apa. Kan seperti itu. Jadi bukan orang mengkritisi itu bukan membenci gitu loh. Oke. Itu bentuk kepedulian saya dengan cara saya kepada Badung. Ya syukur-syukur didengar kan. Sekarang kan kebijakan. Ya. Policy dari si pemegang kebijakan itu sendiri kan begitu. Betul. Kalau saya riset kemarin lihat riset kecil lah di Google kan Badung memang menganggarkan 8 miliar. Jadi setiap Sekot Bruno itu dapat 15 miliar. Yang 15 juta. Ya. Yang tahun lalu 10 juta jadi naik tahun ini. Mungkin karena ada faktor politik ya. Mungkin ya ada faktor politik jadi anggaran dinaikkan untuk
meraih suara dan tertentu. Dan ini kan tidak terjadi di Badung saja Pak Yan. Kalau tiang lihat di searching di Google, anggaran untuk ogoh-ogoh yang muncul di Denpasar 10 juta juga dengan total 3,7 miliar. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya juga sering terjadi itu Jembrana misalnya 800 juta, Kelungkung 7 paling kecil 77 juta. Saya jawab langsung ya. Gianyar dulu Pak Yan, waktu tiang ingat sekali 2014 kalau nggak salah itu 25 juta per Banjar. Jadi biar kreativitas anak muda Disco Runo itu katanya biar bisa berkreativitas gitu. Jadi kan nggak di Badung aja kan, ini fenomena di seluruh Bali mungkin ya, karena ogoh-ogoh itu kan dianggap budaya memang setiap tahun gitu. Gimana? Tapi kan benar juga kata Pak Ian kan, itu habis dibuat, dibakar, hangus duitnya kan gitu. Satu gini Yan. Satu, saya warga Badung. Jadi saya memfokuskan ke Badung dulu. Karena Pak Yan warga Badung, ya. Jadi oke. Itu satu. Siap. Kedua, kalau Yan mau bikin lebar, saya juga warga Bali kan. Kritikan saya ini tidak mengkhusus juga kepada Badung. Ini berlaku untuk semua. Semua, baik Pemprov, Pemkab, Pemkot gitu ya. Mau bila perlu kalau termasuk Koster pun mengadakan lomba gogoh dengan hadiah 50 juta kan. Semuanya. Ini kritikan. Syukur-syukur didengar. Saya kan nggak boleh menyerang, artinya mengkritik satu orang mengabaikan yang lain kan. Harus fair kan. Ya saya kritisi adalah kebijakan pemerintah baik itu provinsi, kabupaten, kota madya yang dalam sudut pandang saya itu tidak kreatif. Itu bukan kreatif namanya. Bukan. Kalau kreatif itu setiap tahun berubah. Kalau setiap tahun monoton, mana kreativitasnya? Ogoh-ogoh kan berubah. Apanya berubah? Bikin ogoh-ogohnya kan tetap gitu. Bikin ogoh-ogoh dari maksudnya yang berubah dari stereofoam, terus ulatan atau jeroang semen kan begitu. Koran bekas kan begitu, yang dikaput-kaput terus itu. Sesuatu yang nggak berubah itu nggak kreatif. Masih seputaran begitu. Gitu loh. Umpamanya kreatif itu, menurut saya. Yeah. Sekarang ogoh-ogoh dari gini, besok mungkin ogoh-ogoh bisa bergerak, robotik gitu. Robotik, itu baru kreatif. Ada peningkatan kreativitas. Tapi kan di Tainsia itu kan bergerak Pak Yan ogoh-ogoh. Kan sebatas gitu aja. Oh gitu aja. Siapa tahu kreativitas anak-anak kita bisa bikin kayak boneka Android gitu loh. Hitung-hitung ya, kan bisa membantu. Tapi juga biayanya besar gitu Pak ya. Makanya kan alokasikan ke sana. Kita kan banyak duit punya. Ada kan lomba teknologi yang pakai ogoh-ogoh yang berteknologi gitu ya? Itu salah satu. Itu baru kreatif. Yang saya sayangkan, kan uang itu lenyap dalam satu malam. Padahal kalau dialokasikan ke hal yang lain, uang itu mungkin bisa nilainya bertambah gitu loh. Misalnya hal yang lain. Misalkan dibuatkan sirkuit itu disewakan, dilakukan event-event, ada sponsor, ada yang jualan, dipungutin karcis. Kan ada perputaran ekonomi bergerak secara konstan terus-terusan, cenderung meningkat. Dibandingkan memang ada ekonomi bergerak ya. Ya kan? Ada ekonomi bergerak. Cuma kan semalam itu aja. Iya. Habis itu. Dan ini mohon maaf ya, saya sampaikan, saya bisa buktikan. Itu anak-anak juga kadang nggak kreatif. Gimana itu? Ya mereka dikasih uang, mereka beli ogoh-ogoh. Beli ogoh-ogoh, ada yang gitu banyak. Ada yang gitu banyak. Iya kan? Karena sekutrunonya malas-malas gitu kan. Nah, ogoh-ogoh petang-petang diangkut gitu dibawa ke Balai Banjar mereka. Ya memang kan tidak semua seperti itu. Iya. Tapi kan ada begitu kan, benar-benar. Ada begitu. Saya menyaksikan sendiri langsung ke senimannya. Oh, ini ogoh-ogoh. Termasuk di desa saya. Karena sekutrunonya banyak merantau, jadi ogoh-ogoh di Banjar ini dia nggak bikin tapi beli. Nah, gitu. Dan kalau kita flashback ke belakang ya, ogoh-ogoh itu dari tahun berapa sih? Sebenarnya kalau ogoh-ogoh kan tidak ada kaitan sama upacara ritualnya sebenarnya kan hanya sebuah event aja sebenarnya. Kira-kira ya tahun 80-an. Ya, kalau 80-an, nggak salah tahun benar. 83. Artinya apa? Itu kan budaya baru. Budaya baru kan?
menciptakan budaya. Nah, kalau orang tahun 83 aja bisa menciptakan budaya baru yang sekarang kita namai ogoh-ogoh, kenapa tahun 2023 itu kita nggak menciptakan sesuatu yang baru? Berarti siapa yang nggak kreatif? Kita kan nggak kreatif. Terus kalau saya bilang nggak kreatif, marah. Tahun 83, anak-anak muda waktu itu bikin ogoh-ogoh sampai sekarang. Berarti kan mereka yang kreatif yang tahun 83 itu. Terus kita yang 2000-an nih kita bikin apa? Ogoh-ogoh itu kita dompleng terus gitu. Biarkin bentuknya gitu, cuma rubah-rubah bentuknya dikit gitu. Buatlah sesuatu yang baru. Makanya saya bilang, kadang-kadang orang juga salah ngerti kan. Saya bilang gitu, buatlah kayak yang lebih berguna, bermanfaat. Mungkin robotik ya, tema robotik kayak Decepticon itu umpamanya. Nah, kebetulan saya lihat di Facebook kalau nggak salah ada karakter-karakter avatar itu loh. Yang gitu. Cobalah sesuatu yang baru, saya dukung. Sesuatu yang baru. Jangan cuma gitu. Artinya gitu yang ada unsur berkelanjutannya gitu ya maksudnya. Sebenarnya ya saya lebih suka uang yang dimiliki Badung itu untuk meningkatkan taraf satu pendidikan masyarakat Badung. Pendidikan masyarakatnya. Kalau disampaikan ini sudah beasiswa, ini sudah gitu, oke bagus. Kenapa nggak ditingkatkan? Coba survei berapa sih anak-anak Badung tamatan SMA yang melanjutkan ke bangku kuliah? Coba survei. Menurut saya masih rendah. Masih rendah. Kenapa nggak itu menjadi fokus pemerintah? Mungkin karena mereka walaupun dikatakan ya Badung sudah memberi beasiswa keluarga, berapa orang sih? 20 orang. Badung sudah beri beasiswa. Iya, saya apresiasi. Termasuk bantuan seragam anak saya juga dapat. Ya kan? Tapi kan dengan sumber daya uang yang dimiliki Badung loh khususnya. Kan Badung bisa melakukan lebih. Daripada contohnya sekedar kasih hibah bansos bangun puro gitu loh. Nah, termasuk sekarang pemilu 2024 nih, termasuk Sanggah Gede, Merajaan Gede juga dapat nih. Katanya kan cair nih. Kan cair. Oke. Saya tidak anti program pemerintah ya. Ada beberapa yang senang saya. Contoh saya dengar di Banjar saya akan dapat hibah buat lapangan voli. Nah, kenapa nggak dibuat begitu? Masing-masing Banjar dibuatkan atau oke lah 2-3 Banjar dibuatin satu lapangan voli sehingga mereka bisa regrouping gitu. Atau satu desa di program satu lapangan sepak bola. Itu kan ada ekonomi di sana. Kenapa hanya sekedar ngabisin duit? Karena bantuan UKM tadi kebetulan di grup WA grup ya, saya agak sedikit diskusi dengan salah satu anggota WA grup ya. Bantuan UKM yang digelontorkan Pemkab Badung pada waktu pandemi ini kepada yang katanya UKM, apakah benar UKM? Atau enggak UKM wong inian gitu yang tumbuh pas bantuan kan? Sudah itu enggak ada UKM. Saya tanya, dari sekian ribu UKM, berapa Badung memiliki UKM unggulan? Berapa? Ayo. Kan bantuan kan harus tepat sasaran. Ya kalau mau mengkidang pipis, sama ada dan UKM. Bantuan untuk rakyat gitu. Kayak BLT itu loh. Ya. Nya UKM nya sing Bang. Kan asas keadilan. Jangan sampai dia bukan pelaku UKM dapat sementara pelaku UKM-nya sing man gitu loh. Iya. Saya enggak iri sih, saya pelaku UKM, saya enggak iri. Cuma ya kan ada UKM, benarkah itu gitu kan? Gitu. Kan saya tahu ini nada dari UKM, ini nada nglausa kene, gaya noken kliane. Surat keterangan usaha SKU dulu. Ya kan hanya demi untuk mendapatkan uang kalau nggak salah 2 juta itu atau berapa. Ya terus outputnya apa setelah dikasih 2 juta itu? Kalau UKM ya dikasih uang 2 juta. Kemungkinan besar bisa bertambah minimal jadi 2.100.000. Iya kan? Karena mabati ya kan? Iya. Nah terus sekarang yang dikasih bantuan tuh kalau dimintain laporan pesnija boci gitu umpamanya. Ngalih micet lagi. Nah itu terserah ya, tapi laporannya apa? Pemerintah sudah menggelontorkan, kamu saya kasih bantuan UKM, itu. Nah sekarang laporannya ke akuntingnya. Oke. Jadi kan sebenarnya ini ngomongin hal yang memang pemerintah itu, yang yakin kepala-kepala daerahnya ini sudah paham itu Pak Yan. Cuman
karena mereka ada di posisi demokrasi yang terbuka seperti sekarang, yang satu orang satu suara gitu ya, oleh suara. Jadi kebijakan-kebijakan yang populis lah yang diutamakan. Oh ini tawang gogoh nih persoalan pelek di Bali. Jadi untuk kebutuhan mendapatkan suara seketruna di Banjar-Banjar di desa gitu, mungkin itu jalan. Buktinya ini misalnya di Gianyar dulu jelang pemilihan politik di Gianyar, anggaran ogoh-ogoh ditingkatkan 25 juta per Banjar, bahkan di Badung juga itu tahun politik jadi 15 juta. Nah ini kan sebenarnya faktor dari sistem politik di Indonesia sebenarnya, karena pemilihan langsung. Jadi ada kebutuhan, misalnya Pak Ian pun jadi bupati butuh suara, misalnya pasti kan kebijakan populis kan pasti kalau diutamakan. Dari gitu. Mana Anda tahu saya lakukan itu kalau saya bupati? Mungkin gitu, ya. mungkin. Ada nggak contoh waktu saya ngundang Pak Gusti Putu Arte ke sini, dia agak sedih katanya mendengar curhat dari Pak Mangku Pastike. Kok sebegitunya saya buat program yang bagus untuk masyarakat, JKBM, rumah sakit dan lain-lainnya, saya cuman menang 900 suara di Bali gitu. Gitu. Fenomenanya seperti itu Pak Yan. Gimana menurut Pak Yan gitu? Jadi kalau benar ya apa yang disampaikan Pak Putu Arte ya. Mohon maaf nih. Pak Putu Arte yang bilang begitu. Ya, kalau omongan Pak Putu Arte benar begitu, saya bisa jawab langsung. Salah Pak Mangku. Iya kan? Gimana salahnya? Ngapain sedih? Beliau kan gubernur, mau menang mau kalah kayak yang penting tujuannya baik kan. Lakukan yang terbaik. Kalau itu menurut Anda sebagai pemimpin baik. Karena kalau memang Gubernur Mangku Pastike dulu bilang seperti itu, berarti itu kan baru omongannya Putu Arte, harus diklarifikasi apa benar Pak Mangku ngomong gitu. Ya. Menurut saya sih beliau nggak ngomong gitu ya. Menurut saya tahu Pak Mangku pemimpin berjiwa besar. Jadi banyak itu mungkin Pak Arte ya mendramatisir lah. Ya, entah terlepas yang jelas teman itu keluar dari bebernya Pak Putu Arte. Jadi Pak Mangku Pastike mengeluhkan fenomena masyarakat kita ini di musim politik itu begitu, Pak. Dari mulutnya Pak Mangku baru bisa saya percaya. Kalau keluar dari mulut orang lain ya perlu. Ya meskipun terlepas dari benar salah, ini kan fenomena masyarakat di pemilih ini kan seperti itu, Pak Yan. Ya, jadi dia ngemang bantuan tuh pilih. Karena kan tak ada sistem politik kita, makanya status ini kan Anda undang saya karena TS saya kan. Ya, benar. Ada juga TS saya yang saya setuju pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Oh, Pak Yan setuju yang tertutup? Setuju. Ya, jadi saya pikir keadaan ini akibat dari sistem politik kita sebenarnya. Itu udah saya bilang. Nah, akibat dari sistem politik kita sebenarnya kan. Makanya sebenarnya kan ini dari goodwill. Makanya saya selaku masyarakat hanya mengkritisi. Syukur-syukur dipakai. Kalau enggak kan enggak apa-apa. Ngapain saya ngotot? Iya. Ya kan? Itu loh. Apakah itu jelek, Bun? Bagi sebagian banyak orang mungkin enggak jelek. Mungkin jalan tengahnya begini, jangan terlalu besar anggarannya. Ini kan mungkin bagi Pak Yan 8 miliar itu untuk skala Badung besar. Kalau misalnya per Banjar 5 juta atau sekian juta. Menurut saya tetap meskipun ini kan ada rasa memiliki. Biar aja mereka swadaya. Swadaya maksudnya? Ya keluar biaya sendiri dari Banjar mereka, ataukah dalam tanda kutip iuran masing-masing mereka. Misalnya kalau di tempat yang gitu sistem, kalau nggak ada bantuan ya begitu. Setiap rumah-rumah warga dimintai sumbangan. Kan itu kan anak-anak mereka yang minta itu siapa? Kan anak kita. Kalau gitu bagus gitu. Jadi ada swadaya gitu loh. Rasa memiliki lah ya. Iya, buat sesuai kemampuan. Ada orang yang bilang ngemis kok ngemis. Orang anak-anak kita bikin ogoh-ogoh kok. Kalau kita punya kasih. Saya maaf nih kalau ada orang buat ogoh-ogoh datang ke rumah bawa sumbang, saya kasih. Sekemampuan saya. Saya kasih juga. Ya nggak ada kata-kata kamu ngemis. Enggak, salah itu.
biarkan mereka berkreativitas sesuai kemampuan. Justru itu rohnya lebih kuat sebenarnya. Kan Kalau sekarang ini kan iuran misalnya masing-masing kakak di rumah-rumah warga itu. Nah. Jadi rasa memilikinya semakin tinggi misalnya kan. Ya itu yang saya sampaikan. Makanya saya agak mengkritisi kebijakan pemerintah itu. Buang-buang duit menurut saya. Kembali lagi karena ini momen politik dan sistem politik. Iya. Tapi begini ya, ini mohon maaf ya. Ini jalan pintas loh. Jalan pintas untuk mendapatkan suara rakyat. Tomo dengan duit rakyat. Gini ya, ini mohon maaf Sing ya. Ikan lele kan mujair. Loh, Yan, kan saya sampaikan tagline-nya kau, Bupati Badung kan. Saya sampaikan. Ikan lele kan mujair. Emangnya kalau Bupati anggap nih 8 miliar. Mengalokasikan untuk hal lain. Anggap nih saya buat seperti yang bilang tadi, buatkan sirkuit. Emangnya nggak dapat dukungan? Justru pembalap itu besar jumlahnya. Emang nggak dapat apresiasi? Benar sebenarnya. Saya podcast aja saya dikasih baju nih sama ini. Katanya muda, berkendara, tua, bercerita. Iya. Kembali lagi karena momennya politiknya sekarang, jadi makanya sekaranglah momentum untuk memberikan duit ini pemilih-pemilih itu. Nggak salah itu. Nggak salah. Cuman ya alokasikan untuk hal-hal yang berkesinambungan. Artinya uang 8 miliar tuh bila perlu besok jadi 10 miliar, 12 miliar. Kalau dibikinkan sirkuit kan ada kemungkinan itu meningkatkan PAD. Betul. Dari event-event mungkin event lokal, event nasional, event internasional kan begitu. Iya. Tapi kalau dibikinkan logo kan cuma dikasih sekali dibagi-bagi terus buat SPJ-nya terus dogjeng terus bakar selesai kan. Terus besoknya buat lagi, tahun depannya buat lagi. Ya kan? Tapi kalau 8 miliar itu untuk alokasikan untuk sesuatu kegiatan, contoh 8 miliar kalau dibuatkan lapangan voli gitu misalnya. Yang biayanya anggaplah 200 juta gitu umpamanya. Itu sudah bisa 40 lapangan voli loh. Oke. Sebadung. Dan lapangan voli itu bisa dibuat kompetisi loh. Kayak liga poli apa begitu. Nah, dan itu berkesinambungan loh. Ada bibit-bibit pemain-pemain lokal, ada penonton, ada suatu hiburan di sana. Makanya saya tadi bilang, tidak semua jelek. Bahkan di Banjar saya dengar katanya Pemkab Bandung nanti mau menggelontorkan dana untuk membuat lapangan voli. Kalau suaranya signifikan perolehan suara di TPS saya, mudah-mudahan signifikan. Tapi kalau begini caranya rasa-rasanya ya 100% enggak mungkin dah. Karena saya pasti enggak milih gitu loh. Jadi kan banyak sekali milih. Enggak milih pasti. Oh, Bupati Badung kan sing gini Ben kan? Ya kan ada caleg yang mau. Ya pasti saya pilihan saya lain kan. Oh gitu. Nah, kan begitu. Jadi kan enggak 100% minimal lah 99,99%. Nah, gitu kira-kira. Artinya 100% itu enggak mungkin kan. Satu enggak mungkin. Cuma kalau lebih banyak ya pastilah. Tapi saya secara pribadi menilai kebijakan itu bagus. Kalau dibuatkan lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, bagus. Dibanding dengan uang itu dipakai buat ogoh-ogoh gitu. Ya. Nah, gitu entry point-nya di sana loh. Nah, saya enggak semata-mata bahwa semua kebijakan pemerintah Badung itu jelek, enggak. Oke. Yang harus saya kritisi ya saya kritisi. Apapun konsekuensinya kan begitu. Oke. Yang paham maksud Pak Yan, cuman misalnya kalau saya berada di pihak yang Pak Yan maksud itu kan saya bicara begini pasti. Oh ini kan karena kita kan ada di Bali. Bali itu identik dengan seni. Orang ke Bali itu pasti lihat seni dan atau lihat adat, budaya, kehijauan pantai itu kan. Pasti gitu jawaban dari pihak yang tidak sepakat dengan apa yang Pak Yan maksud. Karena Bali itu identik dengan seni, makanya yang anggarannya digunakan lebih banyak untuk kegiatan seni, ogoh-ogoh itu kan masuk ke dalam kegiatan seni, budaya seperti itu. Kan sebenarnya di sana adalah lingkup-lingkup yang memang menghabiskan banyak anggaran sebenarnya kan gitu. Yang ngerti enggak maksud saya? Saya memposisikan diri mengkritisi. Benar. Saya enggak peduli dengan jawabannya apa. Silahkan saja. Artinya entah apa alasanmu ya Pak, artinya saja. Silakan pikirkan sendiri untuk membuat program. Masukan. Emang saya siapa sih untuk merubah keinginanmu? Harus begini. Enggak, ini masukan dari saya.
Katanya kan Pak Yan memang masukkan kan untuk biar diubah juga kan ya sebenarnya. silahkan, Anda pemimpinnya. Mau rubah silahkan, terima kasih. Kalau enggak ya silahkan. Emang saya demo menentang gitu. Enggak kan, silahkan saja. Jadi alasan apa pun ya silahkan. Setiap orang kan punya alasan masing. Saya hormati, gitu loh. Oh silahkan Pak, oh lanjut, monggo. Kan saya nggak tentang terus, umpama saya datangin, pokoknya saya teriak-teriak gitu kan, enggak kan. Apalagi di tengah masyarakat yang jahil seperti sekarang, dan jahil dalam tanda kutip ya, misalnya bisa jadi udah dikasih bantuan ogoh-ogoh, bisa jadi nggak dipilih, misalkan. Ya terserah lah itu. Saya cuma menyampaikan itu. Tapi intinya saya selaku orang Bali berkepentingan agar ajak Bali itu dimaknai secara benar-benar. Bukan nanti malah jadi gujek Bali. Gujek Bali. Atau jak Bali gitu kan, atau apa kan. Jadi ajak Bali, apa definisi ajak Bali itu agar dipahami secara mendalam benar gitu loh. Bukan asal sekedar surya siu ajak Bali itu ngogo, ajak Bali itu upokaro, ajak Bali itu begini dah. Seperti yang Pak Yan sampaikan waktu ini. Esensi ajak Bali itu harus betul-betul dipahami. Manusianya dulu diajakkan gitu kan ya. Itu loh. Jangan bukan berarti melupakan budaya dan meninggalkan itu kan sebenarnya. Jangan bicara ajak Bali kalau anak-anakmu masih di lampu merah begini. Jangan bicara ajak Bali kalau pendidikan anak-anakmu masih rendah. Betul. Jangan bicara ajak Bali kalau penghasilan anak-anakmu yang bekerja masih di bawah UMR. Itu loh. Makanya logo ajak Bali jangan ini hilang ajak Bali. Jangan bicara ajak Bali kalau lingkunganmu masih kotor. Oh gitu. Terus sampah enggak bisa ajak Bali ngecen tuh. Berarti gitu. TPA Suwung numpuk nih, berarti gagal ajak Balinya. Saya enggak bilang gagal. Saya enggak bilang gagal. Silakanlah pikir sendiri karena itu kan bukan tanggung jawab orang per orang. Kita kan semua produsen sampah. Tapi kan termasuk yang tanggung jawab pertama adalah pemimpinnya. Ya milih pemimpin kan rakyatnya. Jadi rakyat bertanggung jawab dong karena dia yang memilih pemimpinnya. Jangan nyalahin pemimpin. Dia memilih pemimpin untuk menyerahkan tanggung jawab ke pemimpin itu. Bener, ya, itu kan kesalahan secara tidak bilang salah. Itu konsekuensi gitu ya. Apa sih salah enggak salah? Kalau kamu masukin lolokmu ke dubur baru salah. Kalau ke lubang yang benar enggak salah. Gimana kamu? Itu ilustrasinya, contohnya. Enggak salah, benar kok. Cuma benar kan begini nih contohnya. Kalau kamu lakukan dengan istrimu benar. Kalau kamu lakukan dengan istri orang kan salah. Gitu contohnya. Atau anak orang kan salah gitu. Sama juga kebijakan ini benar. Cuma kan kurang gimana gitu loh. Kan lebih ada opsi yang lebih baik. Yang saya ingin sampaikan. Semoga didengar gitu loh. Contoh saya sering ngomong. Bahkan zaman beliau belum baru jadi calon enggak. Ya saya nggak tahu apakah kewenangan itu ada di pusat atau di daerah. Kewenangan soal apa nih? Soal membuat universitas ya. Oh di Badung. Di Badung. Saya nggak tahu apakah kementerian atau apa itu, saya nggak ngerti. Cuma saya berangan-angan kalau di Badung itu ada satu universitas yang sebagian besar didanai oleh APBD yang menampung tamatan SMA, SMK itu untuk kuliah di sana, mencetak generasi-generasi muda yang well educated gitu. Yang terdidik. Ini maaf nih Yan, saya ngomong apa adanya. Kebanyakan kita itu niat untuk menyekolahkan anak itu belum begitu tinggi. Bukan tidak ada orang yang kuliah, banyak. Cuma biasanya nak di desa itu tamat SMA kan bukan go. Terus panahnya urino ensing kapal pesiar, gai urino. Nah lacur-lacurnya udah di honorer lah. Karena realitanya di lapangan belum tentu yang sarjana itu langsung bisa kerja, langsung dapat kerja. Kuliah pun banyak sebenarnya gini, kong kali kong dengan dosen kan. Nilai bisa dibayar. Ada dosen sekarang itu nilai, saya mau dapat nilai A bu, saya bayar sekian. Termasuk bagaimana merubah nilai C menjadi A itu. C dia. Saya dikirimin videonya. Itu udah. Ya, seperti itu. Ya itu oknum ya kasus. Kita hidup di dunia ya, bukan di surga ya. Jadi apapun bisa terjadi. Kita tidak boleh menutup mata soal itu, gitu loh Pak Yan. Tapi sebagai generasi muda, seperti yang sering saya sampaikan, masing-masing dari kita itu punya peran.
Ini sekaligus kritik kepada semua bendeso seluruh Bali ya. Coba lihat pasar-pasar desa adat di seluruh Bali. Lihat pasar-pasar desa adatnya. Nyen berdagang di itu. Kang bakso, Saya nggak mau ngomong ya. silakan. Silakan. Kang sate, Silakan cek. lalapan. Ya silakan cek sendiri. Terus Anda keluar ngomong ajak Bali naik kelas di kuda tuh. Itu fenomena dari tiang kecil. Dan saya kan salah di satu. pura-pura dalan. Salah satu alasan saya mundur karena itu. Sing sreg saya gitu. Jadi antara omongan dan perbuatan itu mimpas itu. Nggak sing teman saya gitu. Ya kalau A ya, kalau nggak bisa A besar ya minimal A kecil lah, jangan nyeleweng ke set gitu loh. Kalau kamu ngomong A ya A lah. Tapi kalau di desa Tiang sekarang sudah mulai itu orang di setiap karya di Pura Dalam misalnya lebih banyak udah warga-warga di warga di sana yang jualan. Kita dalam kerangka NKRI nggak salah ya. Nggak salah sebenarnya, cuman cuma kan kita bicara konteks kita sebagai anak Bali merebut kue-kue ekonomi yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Pokoknya ajak Bali itu kesejahteraan. Yang bos sejahtera ajak mau Bali. Yang sing sejahtera kemudian ajak Bali. Nu mikir maya cicileng, nu mikir panah asing dan mas PP. Nu mikir ben manis sing megai. Inilah fakta di lapangan loh. Saya pernah nongkrong di lapangan Puputan. Ada orang ngobrol di samping kene bos ben mani ajak megai setengah hari kan urin ben mani len ngayang banyar len kene len ketupih ben flon sing man megai. Berarti kan dia mengeluh. Memang banyak yang mengeluh. Banyak, tapi itu sebagai makanya ada fenomena sebagian orang yang atas namakan ajak Bali itu dipungkiri. Seolah-olah itu tidak ada, tapi ada. Makanya ada fenomena lowongan kerja. Oh, memilih non Hindu diutamakan kan gitu kan? Ya memang begitu. Saya aja, ini mohon maaf ya, saya punya supir. Minta libur pasti alasannya upacara adat. Pasti. Saya tanya upacara adatnya urgent, bisa juga ada apa? Kalau urgent ya silakan. Kalau memang dibutuhkan kehadirannya dia, silakan. Kalau tanpa kehadirannya upacara itu jalan, kalau bisa jangan libur. Ya kan gitu efeknya. Artinya kan selama ini yang tiang lihat fenomenanya ada yang lowong-lowong seperti itu ditegur oleh misalnya pihak senat yang mengatakan Areweda karena misalnya negur pihak hotel, "Boy, Anda ini ada di Bali, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung." Kalau gitu. Saya lebih baik introspeksi ke dalam. Harusnya kan ada juga sisi introspeksinya sebenarnya. Kenapa sih hotel-hotel tuh sudah dikasih tahu, bahkan AWK kan di kelas yang orang bahasa kasar kan di kelas biben kan di menemui manajemen hotel ben sudne dini ben ada lawan kerja dulu sudne dini kok terus kita kan kita modelnya ya pokoknya itulah karena kita abai ya hal-hal yang mungkin acara Ampuro ya pemimpin ya, jarang menerima kritik gitu. Kalau kita mengkritik dianggap memusuhi ya kan kayak waban itu loh. Saya nggak punya uang untuk saya sumbangkan, tapi saya punya pemikiran untuk saya pada daerah saya. Benar. Sing perlu saya jadi gubernur, sing perlu saya jadi DPR. Nah cukup ada Erwin kan bisa saya menyumbangkan pemikiran. Gitu kan. Sing lah saya deposito kalau sumbang saya ke masyarakat Badung ngegogo pemikiran saya sumbangkan. Syukur-syukur diterima. Kalau nggak diterima kan ya nggak apa-apa juga toh. Siap Pak Yan. Nah, gitu. Oke Pak Yan. Sukses semua. Ada lagi yang ingin Pak Yan keluarkan unek-unek di sini? Loh, saya enggak ada unek-unek bagi saya. Ngapain saya curhat gitu. Saya kesini kan memenuhi undangan, menghormati Erwin gitu. Benar. Enggak ada unek-unek saya. Nah, sebenarnya saya lurus-lurus saja apa itu jawab. Siap. Oke Pak Yan. Kalau unek-unek tuh orang curhat gitu loh. Iya. Oke, sukses semua Pak Yan. Bisa besok kita ngobrol lagi dengan topik yang mungkin berbeda. Iya. Ini terima kasih nih. Terus saya diundang, saya jadi kayak pemegang saham. Karena yang suka itu mengobrol, masa ngobrol di podcast berdiri, pangatau kan atau aja kayak itu model. Oke, sukses Pak Yan.